Halo Super Youth, saya Casu Mantri. Hari ini saya mau berbagi cerita yang seru-seru bersama teman-teman semua. Saksikan. Dunia entertainment berat. Akan selalu dibandingin. Gemukan lu, kurusan lu gitu. Orang tuh ngomongin fisik kayak udah paling kenal aja gitu kan. Terus kenapa lagi sedih? Kenapa? Padahal gak sedih gitu kan. Jadi wah gila nih, udah banyak titisan-titisan Tuhan ya di media sosial yang tahu segalanya gitu kan. Aku sempat dapat beberapa message, aku baca kok kayak, bro jangan terlalu rohani lah kak, jangan terlalu rohani, bla 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 bla, udah fokus main musik aja. Tapi bukan aku nggak mendengarkan saran-saran itu. Aku percaya yang kita hidupi itu pasti akan mengalir sih. Kayak misalnya aku berkali-kali sampaikan ini, kamu sayang banget sama orang tuamu. Gak usah ditanya, kamu pasti akan cerita bangga-banggain dia. Oh, papa mama gue baik banget, sayang banget sama gue. Sama kayak hubungan sama Tuhan, kalau emang kita udah deket itu sama Tuhan, gak usah disuruh pun kita pasti secara gak sadar akan cerita, Tuhan Yesus baik ya. Yesus tuh begini dalam hidup gue, bla 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 bla. Jadi hubungan yang kita bangun sama Tuhan itu cepat atau lambat, sadar ataupun tidak, pasti akan mengalir keluar ya. Puji Tuhan, aku cinta banget sama Tuhan, makanya aku akan selalu cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau kita terus cari nama buat diri kita sendiri, capek juga. Makanya banyak orang yang stres, mohon maaf banget, yang selebritis yang bunuh diri. Aku nggak mau so tahu, tapi sangat besar kemungkinan dia nggak siap ngelihat namanya mulai pudar, ada generasi baru yang lebih baik. Aku pernah main di panggung yang ini festival musik gitu, rohani. Panggungku tuh sepi banget penontonnya. Di dalam rame. Terus Roh Kudus ingetin, gak apa-apa kan? Semuanya tentang aku kan. Mau rame, mau sepi, semuanya tentang aku kok. Bukan tentang siapapun yang sedang bermusik dan bernyanyi. Di dunia entertainment ini kan lagu-lagu sesat banyak banget. Aku baru lihat liriknya di album yang baru tuh ngaco banget. Ada yang ngomongin kubur Yesus lah, pokoknya ngaco deh. I mean, kita bisa pakai inspirasi dari apapun gitu kan. Tapi kan jadinya lagu yang sesat, jadinya lagu yang gak berkenan di hati Tuhan. Nah, aku butuh inspirasi yang dari Tuhan. Terserah mau viral atau enggak, yang penting berkenan di hati Tuhan. Makanya as a musicians, butuh Tuhan ya buat dapat inspirasi yang benar. Jadi ada masanya tuh aku main dulu di Indonesian Idol misalnya. Aku berdoa, Tuhan jangan sampai ada lagu gitu. Itu tahun 2014 kayaknya, atau lupa berapa, 2018 kali ya. Dan ternyata ada sekali. Sebel banget pas main, ya udah apa boleh buat, ampuni Tuhan. Tapi makin kesini, puji Tuhan, aku dapat kesempatan bermusik di mana lagu-lagunya bisa aku pilih di proyekku sendiri. Atau aku sebut nama deh karena ini positif. Aku main sama Mas ADMS, Twilight Orchestra. ADMS tuh orang yang sangat baik. Dan aku percaya lagu-lagu yang dipilih juga lagu-lagu yang gak macem-macem. As for me, aku kan juga bikin lagu yang tanda kutip sekuler. Kayak misalnya aku bikin lagu buat papa. Itu lagu papa kan bukan lagu rohani gitu. Tapi lagu yang bicara buat papa. Atau aku bikin lagu buat mama, buat istriku. Itu kan bukan lagu rohani. Rohani itu indikasinya apa sih? Cerita tentang Tuhan gitu kan, tentang Yesus. Nah ini kan bukan. Tapi tentu itu bukan lagu-lagu sekuler yang sesat. Sorry ya kalau kesannya galak, tapi iman tuh timbul dari pendengaran kan. Jadi apa yang kamu dengerin kalau lagu-lagu yang intinya perselingkuhan, kata-kata yang harus disensor, kamu dengerin terus ya, imanmu jadi dari situ gitu kan. Makanya nggak salah dengerin lagu sekuler, nggak salah nonton Netflix, Disney Plus dan sebagainya. Tapi please pilih-pilih film, pilih-pilih lagu yang nggak menyakiti hati Roh Kudus. Intinya itulah. Kalau mau cuman belajar drama, cuma mau belajar groove-nya, ritmenya, kamu nggak butuh denger lagu sekuler. Kamu butuhnya buku lesson belajar drum. Bukan jadi lagu gitu. Jadi jangan banyak alasan lah. Gua nggak gaul nggak apa-apa, yang penting Tuhan Yesus sayang sama gua. Ya kan gitu. Kan nggak pernah ada ayat di Alkitab yang bilang jadilah anak gaul, enggak kan? Jadilah anak Tuhan. Jadilah anak yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang muda tuh harus kuat. Kuat tuh bukan cuman angkat besi, kuat tuh mentalnya kuat. Aku tuh berapa kali pengen bikin video di YouTube. Mainin lagu Korea gitu. Ya aku harus cari dulu liriknya ngomongin apa sih nih gitu kan. Istriku kan juga suka Korea, jadi kita bahas di mobil tuh, aku gak sebut artisnya deh. Gokilnya nih lagu nih tentang perselingkuhan loh, ini tentang, mohon maaf ya, udah seksual banget gitu. Tapi anak kecil nyanyiin, itu kan sedih banget kita ya. Jadi gak apa-apa kemampuan bahasa Inggrismu terbatas, Koreamu terbatas, segala. Tapi kamu bisa cari dong artinya, kamu bisa tanya temenmu yang lebih mengerti bahasa itu. Memang itulah hidup di dunia.
khotbah pendeta aja kita harus cek Alkitabiah atau enggak ya kan. Apalagi lagu sekuler ya, kamu harus bayar harga. Carilah 5 menit informasinya tentang apa gitu. Again, aku tuh bukan yang perfect gimana, aku sempat jatuh dalam dosa. Aku gak bangga akan dosa ya, cuman aku juga gak mau kesannya, wah dia nih anak kudus dari kecil tidak bercacat celah, itu hanya Yesus ya. Aku juga sempat salah pilih pasangan, sempat salah dalam dosa-dosa gitu juga. Ya again, aku gak bangga, cuman biar teman-teman tahu kita nih sama-sama kok berjuang untuk semakin serupa dengan Yesus. Ya hidup dalam Tuhan tuh bukan sekedar, wah fun, seru, youth, gaul gitu ya silahkan. Gitu, tapi kan definisi super youth itu adalah yang super pertahanan imannya gitu, jadi harus kuat terus dalam Tuhan. Pas aku misalnya bisa main di mana sama siapa gitu, wah makasih Tuhan ya buat Tuhan gitu. Tapi di sisi lain pas sudah tercapai kan ekspektasinya kan wah gitu. Ternyata pas sudah tercapai, oh gini doang ya. Iya, aku puji Tuhan pernah main sama let's say Trio Lestari, Tompi, Glenn, Sandi Sandoro ke Australia. Itu kan bagi sebagian orang, wah main di Australia. Kemarin juga aku sama Rosa ke Australia, wah bangga ya gitu. Pas ngejalanin seneng banget. Pas konsernya udah selesai, oh udah ya, that's it gitu loh. Jadi Tuhan ingetin aku, yang menurutku tuh luar biasa, memang luar biasa, tapi itu pun semu, sementara aja. Makanya Alkitab bilang kan, carilah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang gak cuma sekedar seru sesaat ini loh, tapi apa sih yang Tuhan mau, kehendaknya gitu-gitu. Jadi bukan jawabanku sorohan ini ya, tapi beneran deh, pencapaian kita tuh gak ada apa-apanya sama kemuliaan yang nanti Tuhan akan kasih. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita sama, wah gue bisa main musik di mana sama siapa, karya gue berapa juta yang stream, ya hampa pasti. Iya. Jadi entah kamu sedang berprestasi ataupun tidak, tetap harus Roh Kudus sumber sukacitanya. Jadi hidupnya penuh terus. Ya, drummer tuh kenapa jadi pusat perhatian di gereja? Karena kan powerful, karena keras, karena kesannya keringetan gitu. Tapi bermainlah secukupnya. Jangan terlalu keras. Kesian oma-oma. Kesian opa-opa. Dan ya skillful harus, tapi skillful itu bukan berarti semuanya gue kasih nih, enggak. Skillful pun adalah tahu seberapa besar powernya, seberapa banyak yang harus gue kasih. WL baru ngomong shalom saudara, apa kabar hari ini? Putus gitu kan. Itu ganggu banget kadang-kadang. Atau misalnya pendeta lagi ngomong kata-kata ini kan, kata-kata yang powerful gitu kan, saya percaya, nggak usah. Nggak selalu perlu gitu. Kadang-kadang tangannya gatel gitu sih. Iya, kita tuh kalau main game di luar gereja, kita main musik. Kita nggak worship, meskipun aku percaya hidup kita ini penyembahan. Tapi specifically bicara menyembah dalam bermain musik, kita kan nggak angkat tangan kalau di luar gereja kan. Gitu. Tapi di gereja kan kita menyembah. Kita mengekspresikan penyembahan kita. Nah, relasinya sederhana. Pertama, kamu hidupnya dalam kebenaran enggak? Karena mohon maaf kalau kamu hidup dalam dosa, terus hari Minggu, seminggu sekali kamu berusaha menyembah dalam roda kebenaran, sulit. Karena yang kamu hidupi mohon maaf masih dosa. Kamu masih jauh dari kebenaran firman. Tapi kalau kamu sudah hidup dalam kebenaran, dalam keintiman, pas dapat jadwal hari Minggu, hari Sabtu, ya enak aja menyembahnya karena itu sudah setiap hari kita lakukan. Itu pertama. Kedua, mungkin banyak yang marah dengan statement ini, tapi aku berkali-kali juga ngomong, kamu harus punya skill yang bagus. Karena penyembahan itu kan gak cuma dari hati, penyembahan itu kita ekspresikan. Ya, I know, setiap gereja beda-beda, ada yang menyembahnya nunduk, ada yang menyembah angkat tangan, ada yang menyembahnya loncat-loncat, itu kekayaan tubuh Kristus lah ya. Tapi dalam konteksku melayani, aku menyembah, aku mau angkat tangan, aku mau merem. Nah misalnya skillmu belum terlalu oke, main drum sambil merem salah mukul dong gitu kan. Pianis, keyboardis, main sambil merem salah mencet gitu kan. Jadi itu loh maksudnya skillful, bukan bisa gini-gini, enggak. Skillful tuh simply kamu bisa main instrumenmu dengan benar. Mau lagi nangis, misalnya Tuhan jamah nangis. Masa pas nangis langsung berantakan gitu? Enggak kan. Aku inget banget Joy Tobing, sebagian tahu ya dia pemenang Indonesia Idol pertama. Menang kan nangis kan. Tapi momen dia menang itu aku nonton dari rumah. Aku bahas sama papa atau sama mama ya, papa. Gila ya, tetap stabil suaranya ya, udah nangis pun itu kan skillful tuh. Nah, mohon maaf di gereja kadang gak usah nangis aja udah fales gitu kan. Jangan marah lu ya. Jadi itu pentingnya kita melatih skill supaya penyembahan kita sama Tuhan bisa tersampaikan dengan baik dan jemaat gak terganggu gitu.
Cuman drummer tuh harus bisa memposisikan dirinya jadi kapten. Kapten tuh artinya tahu kapan dia main, kapan enggak. Gimana dia membimbing instrumen lain, gimana dia memberikan energi buat worship leader, buat singers, buat jemaat. Aku tuh berapa kali suka percobaan, tanda kutip percobaan positif ya. Kalau gua kayak gini, beatnya nih jemaat akan gimana ya? Gitu, dan puji Tuhan berhasil gitu. Jadi misalnya aku ngelakuin sesuatu, build up misalnya, jemaat tuh kayak, wah ayo deh gitu. Itu aku percaya Tuhan pakai instrumen kita masing-masing gitu. Punya salah satu musisi yang aku kagumi namanya Bobby Limijaya. Dia tuh salah satu dosen di kampus musik dulu. Terus kalau nggak salah anak muridnya ada yang bilang, Kak gue latihan setengah jam sehari. Bobby ini galak, dia bilang, kamu latihan setengah jam sehari mau jadi apa kamu, dia bilang. Wah itu statement yang menohok banget kan. Tapi aku pikir-pikir bener. Maksudnya latihanlah sesuai kapasitas. Misalnya kamu sudah di level ini udah aman. Kamu mau latihan setiap hari setengah jam ya bebas. Tapi ketika kamu tahu masih banyak harus dilatih ya jangan cuma setengah jam lah. 1 jam, 2 jam, bayar harga gitu. Dan ya sesuai yang kita sepakati di awal tadi, jangan sampai jadi beban. Gue latihan piano 3 jam, tapi gue seneng, harusnya gitu kan. Kalau gue capek ya udah gue break, bentar, minum, keluar, cari udara segar, balik lagi latihan lagi. Gitu. Gak pernah ada orang sukses yang malas latihan. Mau seberbakat Messi sekalipun dia tetap latihan kan. Di bola tuh ada, mungkin teman-teman tahu Ronaldo zaman dulu. Ronaldinho, pemain-pemain Brasil tuh jago banget tapi karirnya nggak maksimal karena ya mohon maaf suka party, datang ke tempat latihan pagi-pagi nggak tidur gitu kan, aku baca ceritanya. Jadi ya sejago apapun kamu, sebesar apapun talentamu, latihan lah. Aku berapa kali menyampaikan usulku kayak tim musik kalau di gereja cuman ketemu seminggu sekali agak sulit unity-nya. Harus nongkrong ya kan, setidaknya ada di grup WhatsApp yang sama ngobrol. Jadi nggak cuma ngomongin nih lagu main dikunci apa, mau dibikin aransemen apa, enggak. Tapi ngomongin dong kehidupan rohaninya gimana, share firman dong gimana, ngomongin keluarga gimana. Jadi harus kompak, harus saling kenal. Setidaknya pulang gereja setengah jam lah nongkrong, fellowship, itu penting banget. Tuhan pakai musik mengajarkan aku banyak hal. Cuma mungkin yang bisa aku share di sini adalah justru aku belajar bahwa musik bukan segalanya. Ironis ya datang dari seorang drummer yang dari kecil main, tapi musik bukan segalanya, Yesus segalanya. Karena kalau cuman ngandelin musik, misalnya untuk hal rohani deh worship gitu. Penyembahan, apa sih makna penyembahan? Banyak orang berpikir pas ada musiknya lagu lambat, padahal kan enggak. Kita bisa tetap menyembah tanpa musik gitu. Jadi apa yang aku pelajari, sebesar itu cintaku sama musik, musik bukan segalanya. Dan izinkan aku sampaikan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa mengisi kekosongan itu. Orang tuamu nggak bisa, pacarmu nggak bisa kalau udah punya, apalagi single. Pekerjaanmu nggak bisa, hobimu nggak bisa, artis-artis Korea favoritmu nggak bisa, games favoritmu nggak bisa, cuman Yesus yang bisa. Dan aku percaya, aku tahu mungkin sulit untuk percaya saat ini, tapi kasihlah kesempatan buat Tuhan Yesus. Kasih kesempatan ya, buka hati sedikit aja. Buka hati sedikit aja, nanti Tuhan Yesus yang akan memperkenalkan dirinya sama kamu. Ya buat teman-teman yang butuh, dan aku yakin banget di akhir-akhir ini kamu butuh konseling doa, kamu butuh partner yang mengerti kebenaran firman Tuhan untuk mendoakan, untuk ada aja setidaknya buat kamu. Ya ini ada nomor-nomor yang bisa kamu hubungi. Jangan ragu berbagi masalah karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Kamu harus sadari bahwa roh yang ada dalam kamu tuh besar. Roh Kudus tuh sanggup melakukan apapun. Mau sejago apapun main musiknya, mau seganteng apapun, mau sekaya apapun, di luar Yesus nggak bisa bikin apa-apa.